Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Zona Dosen. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang tidak kalah menarik dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan teman-teman, mungkin topik ini menjadi topik terakhir kita di seri ilmu kalam. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang ditampilkan dalam video-video yang berkaitan dengan ilmu kalam ini menjadi hasanah ilmuwan buat teman-teman sekalian. Dan mengakhiri seri ilmu kalam, kita akan ulas satu kelompok yang sama-sama kita ketahui istilahnya akrab di telinga kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering dimasukkan dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah ketimbang Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, kira-kira apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, khususnya dalam perspektif ilmu kalam? Nah, teman-teman sekalian, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah dan cara mereka menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Mulai dari wasil, kemudian berbagai usaha dilakukan untuk menyebarkan ajaran Mu'tazilah dan melawan serangan musuh-musuh Islam. Menurut Ibnu Al-Murtado, wasil mengirim murid-muridnya ke berbagai daerah seperti Khurasan, Armenia, Yaman, dan Maroko. Murid-murid wasil tampaknya berhasil dalam usaha mereka, karena menurut Yaqut di Tahar, dekat Tilimsan di Maroko terdapat sekitar 30.000 pengikut wasil. Jadi munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan perspektif ilmu kalam, teologi itu adalah sebagai reaksi dari munculnya paham-paham golongan Mu'tazilah, begitu. Nah, teman-teman, sejak tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, kaum Mu'tazilah perlahan-lahan mulai mendapatkan pengaruh dalam masyarakat Islam. Pengaruh ini mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Bani Abbas, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Pengaruh ini semakin kuat setelah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi mengakui aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Nah, berbeda dengan pandangan Qadariyah yang dianut oleh kaum Mu'tazilah yang menekankan kebebasan manusia dalam berpikir, berkehendak, dan bertindak. Nah, para pemimpin Mu'tazilah ini justru menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Nah, salah satu ajaran utama mereka adalah bahwa Al-Quran tidak kekal atau tidak qadim, melainkan bahwa Quran itu diciptakan. Nah, menurut mereka, menganggap ada yang kekal selain Tuhan berarti menduakan Tuhan, yang dianggap sebagai syirik, dosa terbesar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi teman-teman, kelompok Mu'tazilah, utamanya pemimpin-pemimpin pada masa kekhalifahan Bani Abbas ini mulai menggunakan cara kekerasan untuk menyebarkan paham Mu'tazilah mereka. Padahal kita tahu bahwa Mu'tazilah itu mengusung tema Qadariyah, yang berarti kebebasan berpendapat, kebebasan berkehendak. Tetapi malah pemimpin pada masa Bani Abbas ini, utamanya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ini menggunakan kekerasan dalam menyebarkan paham mereka. Nah, satu ajaran yang utama mereka adalah bahwa Quran itu katanya diciptakan. Artinya Quran itu tidak kekal. Kenapa? Karena kalau misalkan kekal, maka ada yang kekal selain Tuhan, dan itu masuk dalam kategori musyrik, begitu. Menurut Al-Ma'mun, seseorang yang memiliki paham syirik tidak layak menempati posisi penting dalam pemerintahan. Karena itu, ia mengirim instruksi kepada para gubernurnya untuk mengadakan ujian bagi para pejabat dan pemuka masyarakat. Inilah yang memunculkan peristiwa mihnah atau inkuisisi dalam sejarah Islam. Mihnah atau inkuisisi ini berarti
calon pemimpin atau calon pejabat mesti diuji dulu. Bahkan pejabat yang sudah menjabat mesti diuji dulu, mesti ditanya dulu akidah mereka. Bila kemudian mereka memiliki akidah bahwa Al-Quran tidak diciptakan dalam arti Al-Quran qadim, maka pejabat itu sudah syirik, dan syirik tidak pantas mendapatkan jabatan, begitu. Nah, salah satu contoh instruksi surat tersebut ada dalam Tarikh Tabari. Yang pertama diuji adalah para hakim atau al-qudah. Instruksi itu menyatakan bahwa orang yang percaya Al-Quran bersifat qadim, dan demikian orang itu menjadi musyrik, tidak boleh menjadi hakim. Nah, selain hakim dan pemuka, saksi dalam pengadilan juga harus meyakini bahwa Al-Quran diciptakan. Jika tidak, kesaksiannya dianggap tidak sah. Ini potret gambaran ketika Khalifah Al-Ma'mun menjadi khalifah, berlaku inkuisisi atau mihnah. Pejabat diuji akidahnya, ditanya lagi akidahnya. Jika ternyata menyimpang dengan paham Mu'tazilah, maka dicabut atau dicopot jabatannya itu. Nah, ujian serupa juga dikenakan kepada pemuka tertentu di masyarakat. Jadi ujian mihnah itu tidak hanya disampaikan kepada hakim, tetapi kepada pemuka masyarakat. Nah, salah satu yang diuji itu adalah para fuqaha, para ahli fikih, para ahli hadis. Nah, salah satu yang diuji adalah Ibnu Hambal, Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, kira-kira begini percakapannya antara Ishaq dan Ibnu Hambal. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Ibnu Hambal menyatakan sabda Tuhan. Lalu Ishaq bertanya, apakah ia diciptakan? Ibnu Hambal menjawab, sabda Tuhan, saya tidak dapat mengatakan lebih dari itu. Ishaq bertanya lagi, apa arti ayat maha mendengar dan maha melihat? Dalam arti Ishaq ingin menguji Ibnu Hambal tentang paham antropomorfisme. Ibnu Hambal menjawab, Tuhan mensifatkan dirinya dengan kata-kata itu. Ishaq, apa artinya? Ibnu Hambal menjawab, tidak tahu, Tuhan adalah sebagaimana ia sifatkan dirinya. Nah, jadi teman-teman pemuka masyarakat juga sampai ditanya. Bahkan dikatakan sejumlah sekitar 30 pemuka agama itu diuji bersama-sama dengan Ibnu Hambal. Dan dalam ujian berikutnya hanya Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh yang tidak mengubah keyakinan mereka. Nah, para pemuka lainnya dibebaskan, tetapi Ahmad bin Hambal dan rekan-rekannya menolak untuk mengubah keyakinan mereka. Mereka kemudian ditangkap dan dibelenggu, tetapi mereka tidak mau dikirim ke Al-Ma'mun di Tarsus. Namun sebelum mereka sampai di kota itu, Al-Ma'mun meninggal dunia. Nah, meskipun begitu, Ibnu Hambal tidak dibebaskan karena dianggap sebagai pemuka penting yang menentang paham diciptakannya Al-Quran. Nah, ujian-ujian dilanjutkan kembali pada masa Al-Mu'tasim, dan karena teguh pada pendiriannya, Ibnu Hambal disiksa dan kemudian dipenjarakan. Nah, selanjutnya teman-teman, sikap berani Ibnu Hambal yang tidak gentar untuk mempertahankan keyakinannya, bahkan dengan resiko nyawa, membuatnya mendapat banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tidak sependapat dengan kaum Mu'tazilah. Meskipun beberapa pemuka lainnya dieksekusi, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik enggan menghukum mati Ibnu Hambal karena takut akan memicu kekacauan. Tidak berani begitu. Namun akhirnya Al-Mutawakkil membatalkan pengakuan terhadap aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Dengan demikian, periode mihnah yang ditimbulkan pertama kali oleh kaum Mu'tazilah berakhir, dan sejak saat itu pengaruh serta relevansi mereka mulai menurun. Nah, tentu itu mengakibatkan kerugian untuk Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka mendapati banyak lawan, terutama di kalangan rakyat awam yang tidak mampu memahami ajaran-ajaran rasional dan filosofis mereka. Rakyat awam itu cenderung mencari ajaran yang lebih sederhana,
Itu. Nah, memang secara historis kaum Mu'tazilah memang merupakan minoritas dari dulunya. Selain itu, mereka tidak begitu menekankan pada tradisi atau sunnah. Bukan karena mereka tidak menghormati tradisi Nabi dan para sahabat, melainkan karena mereka meragukan keaslian hadis-hadis yang menyampaikan tradisi tersebut. Oleh karena itu, mereka sering dianggap sebagai kelompok yang tidak terlalu mengikuti dengan sunnah, tidak mengikuti ketat dengan sunnah. Jadi secara keseluruhan, kaum Mu'tazilah ini tidak hanya menjadi minoritas, tetapi juga tidak terlalu teguh dalam memegang tradisi Nabi atau sunnah. Jadi teman-teman, istilah ahli sunnah wal jamaah mengacu pada golongan yang mengikuti sunnah Nabi atau hadis sebagai mayoritas, yang berlawanan dengan kaum Mu'tazilah yang minoritas dan kurang teguh dalam mengikuti sunnah. Ahli sunnah wal jamaah menerima hadis-hadis sahih tanpa seleksi atau interpretasi, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Sadr Asy-Syariah Al-Mahbubi yang mengartikannya sebagai umat Islam secara umum dan mayoritas yang besar. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini merupakan kelompok yang mayoritas, yang ketat terhadap sunnah, yang teguh kepada sunnah. Lawannya adalah Mu'tazilah yang minoritas, juga tidak terlalu ketat memegang sunnah. Bukan mereka atau Mu'tazilah ini tidak menghormati tradisi Nabi, tapi mereka tidak percaya kepada orang yang menerima hadis itu. Nah, selain itu, istilah ahli sunnah wal jamaah muncul setelah munculnya aliran-aliran Asy'ari dan Al-Maturidi yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Menurut Tash Kubrozadah, istilah tersebut mulai dikenal berkat Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Al-Asy'ari setelah sebelumnya menjadi pengikut Mu'tazilah selama kurang lebih 40 tahun, kemudian ia keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Jadi kan kita tahu bahwa penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu identik dengan kelompok yang menentang Mu'tazilah, kelompok mayoritas yang menentang Mu'tazilah. Nah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul juga setelah munculnya aliran Asy'ari dan Maturidi, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang keduanya sama-sama menentang atau bertentangan dengan Mu'tazilah, begitu. Namun, sebelum aliran Asy'ari lahir, kata-kata sunnah dan jamaah itu sudah digunakan dalam tulisan-tulisan Arab. Sebagai contoh, dalam surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq bin Ibrahim yang ditulis pada tahun 218 Hijriah. Yang kita tahu 218 Hijriah itu belum lahir aliran Asy'ari. Terdapat dalam prasa surat itu, mereka mempertalikan diri mereka dengan sunnah dan ahli kebenaran, agama, dan jamaah. Teman-teman, dalam konteks teologi Islam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk kepada kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka adalah kelompok yang mengikuti pemikiran Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan tokoh-tokoh yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Kaum ini mengambil posisi yang kuat dalam mempertahankan tradisi dan ajaran Islam yang diyakini berdasarkan pada hadis-hadis sahih dan tradisi umat Islam yang mayoritas. Jadi dalam konteks teologi Islam, dalam konteks ilmu kalam itu, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dinisbahkan atau merujuk kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sama-sama ketat terhadap sunnah dan memegang kuat terhadap tradisi umat Islam yang mayoritas. Nah, Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari ini lahir di Basrah pada tahun 873 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya, dia adalah seorang murid Al-Jubai
dan merupakan salah satu tokoh utama dalam golongan Mu'tazilah Asy'ari ini. Al-Jubai bahkan mengandalkan dia untuk berdebat dengan lawan-lawannya. Ini menurut Al-Husain bin Muhammad Al-Askari. Memang tidak jelas secara pasti mengapa Al-Asy'ari setelah bertahun-tahun memegang Mu'tazilah, menjadi bagian dari Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan Mu'tazilah. Salah satu alasan yang sering disebut ialah bahwa Al-Asy'ari katanya pernah bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadis adalah yang benar, sementara mazhab Mu'tazilah yang ra'yu, yang logis, yang mengandalkan logika itu salah, katanya gitu. Jadi pertama, kenapa Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah? Karena pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasul menyatakan bahwa ajaran Mu'tazilah itu salah. Ada juga teman-teman cerita lain yang menyatakan bahwa Al-Asy'ari pernah suatu ketika berdebat dengan gurunya Al-Jubai. Namun katanya Al-Asy'ari tidak puas dengan jawaban dari Al-Jubai itu, lalu kemudian keluar. Nah, menurut As-Subki, salah satu perdebatan antara Asy'ari dan Al-Jubai bagi berikut. Asy'ari pernah bertanya kepada Al-Jubai. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, mukmin, kafir, anak kecil di akhirat? Al-Jubai mengatakan yang mukmin mendapat tingkat baik dalam surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terlepas dari bahaya neraka. Kemudian Asy'ari bertanya lagi, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai mengatakan tidak. Yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan. Yang kecil belum memiliki kepatuhan kepada Tuhan. Asy'ari mengatakan lagi, kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau bolehkan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti dilakukan orang mukmin itu. Al-Jubai kemudian menjawab, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat dosa dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kepentinganmu, aku cabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab. Asy'ari kemudian berkata lagi, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya, masa depan anak kecil itu, apa sebabnya engkau tidak menjaga kepentinganku? Nah, di sini Al-Jubai kemudian terpaksa diam. Dalam arti Al-Jubai tidak punya jawaban lagi begitu. Nah, terlepas dari kecocokan antara narasi Al-Subki dengan catatan sejarah, nampaknya jelas bahwa Asy'ari mulai meragukan dan tidak lagi merasa puas dengan aliran Mu'tazilah yang dianutnya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, kesimpulan ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa Asy'ari mengisolasi dirinya di rumah selama 15 hari untuk merenungkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Setelah itu, ia meninggalkan rumah, pergi ke masjid, naik mimbar, kemudian mengatakan, hadirin sekalian, saya selama ini mengasingkan diri untuk berpikir tentang keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang diberikan masing-masing golongan. Dalil-dalil yang dimajukan, alam penelitian saya sama kuatnya. Oleh karena itu, saya meminta petunjuk dari Allah, dan atas petunjuknya, saya sekarang meninggalkan keyakinan-keyakinan lama dan menganut keyakinan-keyakinan baru yang saya tulis dalam buku-buku ini. Keyakinan-keyakinan lama saya lemparkan, sebagaimana saya melemparkan baju ini. Ada berbagai interpretasi tentang apa yang mendorong Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah dan meragukan keyakinannya. Seperti misalkan menurut Ahmad Mahmud Subhi, keraguan itu mungkin muncul karena Asy'ari mengikuti mazhab Syafi'i yang memiliki pandangan teologis yang berbeda dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Misalnya Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak diciptakan, melainkan bersifat qadim. Juga bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti.
Nah, sementara menurut Hamudah Ghorobah, ajaran-ajaran yang diperoleh Asy'ari dari Al-Jubai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan, seperti tentang nasib mukmin, kafir, dan anak kecil. Dari perspektif kaum orientalis, McDonald menyatakan bahwa mungkin pengaruh budaya Arab padang pasir yang kental dalam kehidupan Asy'ari turut mempengaruhi keputusannya untuk mengubah mazhabnya. Kita tahu bahwa budaya Arab padang pasir itu cenderung tradisionalis dan fatalisme. Sementara Mu'tazilah lebih cenderung rasional dan percaya pada kebebasan dan kemauan dalam perbuatan. Nah, Spita, seorang orientalis, berpendapat bahwa setelah mempelajari hadis, Asy'ari melihat perbedaan antara ajaran-ajaran Mu'tazilah dan spirit Islam. Yang dimaksud Spita dengan spirit Islam di sana merujuk pada ajaran Islam seperti yang tergambar dalam hadis. Jadi banyak alasan atau banyak interpretasi kenapa kemudian Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah setelah puluhan tahun mengikuti paham-paham Mu'tazilah. Salah satunya yang dikemukakan oleh orientalis karena selaras dengan pengaruh budaya padang pasir yang cenderung fatalistik, yang cenderung fatalisme begitu. Interpretasi yang disebutkan tadi memunculkan pertanyaan baru, mengapa setelah bertahun-tahun mengikuti paham Mu'tazilah baru kemudian Asy'ari mulai meragukan ajaran tersebut dan akhirnya mengubah mazhabnya? Kenapa agak dari dulu, kan gitu muncul pertanyaan. Nah, keputusan Asy'ari untuk meninggalkan paham Mu'tazilah terjadi pada saat kelompok ini sedang mengalami kemunduran dan kelemahan. Apalagi setelah Al-Mutawakkil mencabut Mu'tazilah sebagai mazhab negara yang sebelumnya diterima oleh Al-Ma'mun. Nah, setelah dicabut, posisi kaum Mu'tazilah kan semakin melemah. Keadaan bertambah sulit bagi mereka setelah Al-Mutawakkil menunjukkan penghargaan kepada Ibnu Hambal, musuh terbesar Mu'tazilah waktu itu. Nah, sekarang situasinya terbalik. Ibnu Hambal dan pengikutnya mendapatkan dukungan dari pemerintah, sementara kaum Mu'tazilah menjauh dari dinasti Bani Abbas. Orang-orang Islam yang tidak setuju dengan ajaran Mu'tazilah merasa bebas untuk menyerang mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, terjadi juga perpecahan dalam kelompok Mu'tazilah. Bahkan, beberapa tokoh meninggalkan barisan Mu'tazilah seperti Abu Isa Al-Warraq dan Abu Al-Husain Ahmad bin Rawandi. Dalam suasana seperti itu, Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan merumuskan teologi baru yang lebih sesuai dengan keyakinan umum umat Islam yang lebih sederhana. Pertanyaannya muncul, apakah alasan keluarnya Asy'ari dari Mu'tazilah adalah karena dia menyadari bahwa aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima oleh mayoritas umat Islam yang cenderung sederhana dalam pemikiran? Nah, pada saat itu tidak ada aliran teologi lain yang terorganisir sebagai pengganti yang dapat dijadikan pegangan. Dengan kata lain, mungkin Asy'ari melihat bahayanya bagi umat Islam jika mereka dibiarkan tanpa panduan teologi yang terstruktur. Hal ini ditambah dengan keraguan yang muncul sebelumnya, mungkin menjadi dorongan Asy'ari untuk meninggalkan ajaran Mu'tazilah setelah bertahun-tahun menjadi pengikut setianya. Nah, ajaran Asy'ari dapat dipahami dari karyanya sendiri, terutama dari kitab Al-Luma' fi Radd 'ala Ahluziyah wal Bidah dan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, serta karya-karya yang ditulis oleh pengikutnya. Nah, sebagai penentang Mu'tazilah, Asy'ari meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat. Bagi Asy'ari, tidak mungkin Tuhan mengetahui dengan esensinya, karena dalam hal ini esensinya akan menjadi pengetahuan dan Tuhan sendiri akan menjadi pengetahuan. Sebaliknya, Tuhan adalah yang mengetahui. Tuhan mengetahui dengan cara memiliki pengetahuan.
dan pengetahuannya bukanlah esensinya. Hal yang sama berlaku untuk sifat-sifat lain seperti kehidupan, kekuasaan, pendengaran, dan penglihatan. Menurut Asy'ari, Quran berbeda dengan pandangan Mu'tazilah karena bagi Asy'ari, Al-Quran itu tidak diciptakan. Menurutnya, jika Al-Quran diciptakan, itu akan memerlukan perintah kun, jadi dari Allah. Dan untuk setiap kun, akan memerlukan kun lainnya. Dan demikian seterusnya dalam rangkaian yang tak berujung. Ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, menurut Asy'ari, Al-Quran tidak mungkin diciptakan. Menurut Asy'ari, Tuhan dapat dilihat di akhirat. Salah satu alasan yang dia kemukakan adalah bahwa sifat-sifat yang tidak mungkin diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan menyeratkan bahwa Tuhan adalah makhluk. Namun, sifat kemungkinan Tuhan untuk dilihat tidak membawa kepada kesimpulan tersebut. Karena apa yang dapat dilihat tidak selalu berarti bahwa hal itu harus diciptakan. Dengan demikian, jika dikatakan bahwa Tuhan dapat dilihat, itu tidak berarti bahwa Tuhan harus menjadi makhluk yang diciptakan. Artinya untuk dilihat tidak mesti diciptakan, layaknya manusia. Manusia dapat dilihat karena diciptakan. Beda lagi dengan Tuhan, begitu menurut Asy'ari. Menurut Asy'ari, perbuatan manusia tidaklah dihasilkan oleh manusia itu sendiri, sebagaimana yang dipercayai oleh Mu'tazilah, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan kufur dianggap buruk, tetapi orang kafir ingin agar perbuatan kufur itu sebenarnya memiliki sifat baik. Namun, keinginan orang kafir itu tidak dapat terwujudkan. Di sisi lain, perbuatan iman dianggap baik, tetapi sulit dan berat. Nah, orang mukmin ingin agar perbuatan iman tidaklah sulit dan berat, tetapi keinginan ini juga tidak dapat terwujud. Dengan demikian, yang menjadikan perbuatan kufur memiliki sifat buruk bukanlah orang kafir yang tidak mampu membuat kufur memiliki sifat baik, melainkan Tuhanlah yang mewujudkannya. Tuhan dianggap menghendaki agar kufur memiliki sifat buruk. Begitu juga yang menciptakan perbuatan iman bukanlah manusia mukmin yang tidak mampu membuat iman menjadi tidak berat dan sulit, melainkan Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhan dianggap menghendaki agar iman memiliki sifat berat dan sulit. Nah, istilah yang digunakan oleh Asy'ari untuk perbuatan manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah al-kasab. Dalam proses mewujudkan perbuatan yang diciptakan tersebut, daya yang dimiliki manusia tidak memiliki pengaruh. Dalam masalah antropormisme, Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan itu memiliki atribut fisik seperti wajah, tangan, mata, dan sebagainya. Namun sifat-sifat ini tidak ditentukan secara spesifik. Artinya, tidak memiliki bentuk atau batasan yang dapat dipahami oleh manusia. Kalau manusia kan jelas memiliki mata, dapat kita pahami, dapat kita bayangkan, tetapi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi kata Asy'ari bahwa Tuhan itu memiliki atribut fisik seperti wajah, namun kita tidak mampu untuk memahami bagaimana rupanya. Al-Asy'ari menentang paham keadilan Tuhan yang dipegang oleh kaum Mu'tazilah. Baginya, Tuhan memiliki kekuasaan mutlak dan tidak ada yang dapat memaksanya. Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga jika dia memasukkan semua manusia ke surga, itu tidak membuatnya tidak adil. Dan jika dia memasukkan semua manusia ke neraka, itu tidak membuatnya zalim. Dengan demikian, Asy'ari tidak setuju dengan ajaran Mu'tazilah tentang janji dan ancaman, al-wa'ad dan al-wa'id. Jadi Tuhan itu punya kehendak yang mutlak. Ketika seseorang Tuhan masukkan ke surga, walaupun orang itu tidak baik, itu kehendaknya. Dan tidak bisa kemudian kita katakan Tuhan tidak adil. Begitupun sebaliknya, ketika ada seorang yang baik,
kemudian Tuhan masukkan ke neraka, tidak bisa juga kita sebutkan bahwa Tuhan itu zolim. Karena kata Asy'ari bahwa Tuhan itu berkehendak atas segala sesuatu. Nah, Asy'ari juga menolak ajaran manzilah bainal manzilatain tentang posisi menengah Mu'tazilah. Baginya, seseorang yang melakukan dosa besar tetaplah mukmin karena imannya masih ada. Tetapi karena dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Jika orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, maka dalam dirinya tidak akan menemukan kufur, tidak akan menemukan iman. Dengan demikian, dia bukanlah seorang ateis dan juga bukan seorang monoteis. Tidak menjadi teman dan juga tidak menjadi musuh. Hal semacam ini tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak mungkin pula bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Kalau para Mu'tazilah kita tahu kan manzilah bainal manzilatain itu bukan orang yang berdosa besar, bukan mukmin, bukan kafir. Nah, Asy'ari menolak ini. Kata Asy'ari, orang yang melakukan dosa besar itu tetap mukmin, namun karena ia berdosa besar, ia fasik. Begitu. Karena kalau bukan mukmin, bukan kafir, maka dalam hatinya tidak ditemukan iman, tidak ditemukan kufur. Artinya tidak jelas dan mungkin tidak. Dan ini yang kemudian ditolak oleh Asy'ari. Tidak mungkin ada hal semacam itu, semacam ketidakjelasan dalam diri seseorang. Jika Asy'ari adalah tokoh yang pertama dalam membentuk aliran yang kemudian dinamai menurut namanya, maka orang-orang yang mengembangkan aliran tersebut adalah para pengikutnya. Salah satu tokoh penting di antara mereka, pengikut dari Asy'ari ini adalah Muhammad bin Thayyib bin Muhammad Abu Bakar al-Baqillani. Nah, al-Baqillani ini belajar ajaran-ajaran Asy'ari dari dua muridnya Asy'ari, yaitu Ibnu Mujahid dan Abu Hasan al-Bahili, sebelum meninggal di Baghdad pada tahun 1013 Masehi. Namun al-Baqillani tidak secara langsung menerima semua ajaran Asy'ari. Dalam beberapa hal, pandangannya tidak sejalan dengan Asy'ari. Menurut al-Baqillani, apa yang disebut sebagai sifat Allah sebenarnya bukanlah sifat, melainkan hal. Jalan dengan pandangan Abu Hashim dari Mu'tazilah, meskipun sebelumnya al-Baqillani memiliki pandangan yang berbeda. Salah satu murid Asy'ari yang cukup terkenal adalah al-Baqillani. Al-Baqillani ini belajar atau mempelajari ajaran-ajaran Asy'ari dari dua murid Asy'ari, yaitu Ibnu Mujahid dan Abu al-Hasan al-Bahili. Namun al-Baqillani tidak menerima semua ajaran Asy'ari ini. Salah satunya al-Baqillani mengatakan bahwa apa yang disebut dengan sifat Allah sebenarnya bukan sifat melainkan hal. Sementara kan Asy'ari sendiri menyatakan bahwa Allah memiliki sifat begitu. Al-Baqillani memiliki perbedaan pandangan dengan Asy'ari mengenai perbuatan manusia. Asy'ari meyakini bahwa perbuatan manusia sepenuhnya diciptakan oleh Tuhan, sementara Al-Baqillani meyakini bahwa manusia memiliki peran aktif dalam mewujudkan perbuatan mereka, perbuatan manusia. Nah, bagi Al-Baqillani, gerak yang ada dalam diri manusia diciptakan oleh Tuhan. Tetapi bentuk sifat dari gerakan tersebut dihasilkan oleh manusia sendiri. Contoh misalkan, gerak itu diciptakan memang oleh Tuhan. Tetapi berbagai bentuk gerak seperti duduk, kemudian berdiri, berbaring, berjalan, itu semuanya perbuatan manusia. Manusialah yang memberikan bentuk pada gerak yang diciptakan oleh Tuhan itu. Ini berarti bagi Al-Baqillani bahwa daya manusia dalam menciptakan gerak itu memiliki efek yang nyata. Kalau menurut Asy'ari bahwa semua gerakan itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi kata Al-Baqillani memang gerakan itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia memiliki peran aktif dalam mewujudkan perbuatan itu. Kemudian yang lain ada tokoh bernama Abdul Malik Al-Juwaini yang juga dikenal sebagai Imam Al-Haramain.
Beliau adalah salah satu pengikut besar Asy'ari yang sangat berpengaruh. Ia lahir di Khurasan pada tahun 419 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Nah, sama dengan Al-Baqillani, Al-Juwaini ini juga tidak selalu sependapat dengan Asy'ariyah, dengan Imam Asy'ari. Misalkan terkait konsep antropomorfisme, Al-Juwaini ini berbeda pendapat dengan Asy'ari. Ia mengatakan bahwa ketika kita menyebut tangan Tuhan, itu seharusnya dimaknai sebagai kekuasaan Tuhan. Kemudian ketika kita menyebut mata Tuhan, maka itu artinya sebagai pengawasan Tuhan. Menyebut wajah Tuhan, itu artinya sebagai keberadaan Tuhan. Dan ketika kita menyebut bahwa Tuhan duduk di atas tahta kerajaan, itu dimaknai sebagai Tuhan yang berkuasa dan sebagai keadaan yang maha tinggi. Itu menurut Al-Juwaini, jadi harus diinterpretasikan. Sementara menurut Asy'ari, Imam Asy'ari tidak boleh kita menginterpretasikan mata dengan pengawasan, kemudian tangan dengan kekuasaan. Jadi walaupun murid Asy'ari tidak selalu sependapat. Nah, mengenai perbuatan manusia, Al-Juwaini mengambil pendekatan yang lebih maju daripada Al-Baqillani. Menurut Al-Juwaini, daya yang dimiliki manusia juga memiliki efek. Tetapi efek tersebut mirip dengan hubungan sebab dan akibat. Bentuk dari suatu perbuatan tergantung pada daya yang dimiliki manusia, dan bentuk dari daya ini bergantung pada sebab lain, dan seterusnya hingga mencapai sebab utama dari segala sebab, yaitu Tuhan. Nah, dengan demikian, Al-Juwaini berada jauh dari pandangan Asy'ari dalam hal ini, dan lebih dekat dengan pandangan Mu'tazilah tentang kausalitas, tentang sebab akibat, yang diungkapkan oleh Ahmad Amin, bahwa Al-Juwaini ini kembali dengan berbelok-belok kepada ajaran Mu'tazilah. Kemudian ada lagi tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh Asy'ariyah yang sangat berpengaruh, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, yang merupakan salah satu pengikut Al-Asy'ari yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun memiliki perbedaan dengan gurunya, yakni Al-Juwaini dan Al-Baqillani, secara umum Al-Ghazali mengikuti paham teologi yang diperkenalkan oleh Al-Asy'ari. Nah, seperti Asy'ari, Imam Al-Ghazali ini meyakini bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan zatnya dan memiliki wujud di luar zatnya. Selain itu, menurut pandangannya, Al-Quran bersifat qadim dan tidak diciptakan. Mengenai perbuatan manusia, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan manusia. Namun, daya untuk berbuat yang dimiliki manusia menyerupai impotensi, artinya tidak punya kekuatan. Al-Ghazali juga setuju dengan Asy'ari tentang beatific vision, yaitu bahwa Tuhan dapat dilihat karena segala yang memiliki wujud dapat dilihat. Selain itu, ia menolak pandangan bahwa wujud Tuhan dapat dilihat. Memang Tuhan dapat dilihat karena segala yang memiliki wujud dapat dilihat, tetapi dia menolak pandangan bahwa wujud Tuhan dapat dilihat. Tentang konsep keadilan yang diperjuangkan oleh kaum Mu'tazilah, Al-Ghazali berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan manusia atau memberikan upah atau ganjaran atas perbuatan manusia. Bahkan menurutnya, Tuhan memiliki kekuasaan mutlak untuk memiliki kekuasaan mutlak dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanannya jika ia memilih untuk menghancurkan makhluknya atau memberi ampun kepada semua orang kafir serta menghukum semua orang mukmin. Ini senada dengan pandangan Asy'ariyah. Nah, pengaruh Al-Ghazali sangat besar dalam menyebarluaskan ajaran Asy'ari di kalangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun aliran Asy'ariyah muncul pada masa ketika aliran Mu'tazilah mengalami kemerosotan, namun penyebarannya tidak langsung meluas di dunia Islam. Para pemuka aliran Asy'ariyah bahkan mengalami penindasan dari penguasa Islam pada masa itu.
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap aliran Asy'ariyah tidak terjadi secara segera dan luas, tidak masif begitu. Proses penyebarannya membutuhkan waktu dan upaya, serta terkadang menghadapi tantangan dan penindasan. Namun dengan dukungan dan pengaruh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, ajaran Asy'ari akhirnya menjadi salah satu aliran teologi yang dominan dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah teman-teman, di lain hal, kembalinya kekuasaan kaum Mu'tazilah di Baghdad di bawah dinasti Buwayhi merupakan sebuah periode yang menarik dalam sejarah Islam. Dinasti Buwayhi yang beraliran Syiah memungkinkan kaum Mu'tazilah untuk mendapatkan kembali pengaruh mereka setelah penindasan yang mereka alami di bawah pemerintahan sebelumnya. Ahmad bin Buwayhi sebagai kepala dinasti Buwayhi memimpin serangan dan penaklukan terhadap Baghdad pada tahun 945 yang kemudian memulai masa pemerintahan mereka di ibu kota Bani Abbas ini. Selama periode kekuasaan mereka yang berlangsung hingga tahun 1055, kaum Mu'tazilah memiliki kesempatan untuk memperoleh kembali pengaruh politik dan intelektual mereka di tengah-tengah masyarakat. Namun meskipun dinasti Buwayhi memberikan lingkungan yang lebih mendukung bagi kaum Mu'tazilah, pengaruh mereka tidak lagi sebesar seperti pada masa puncak jaya mereka. Dinasti Buwayhi sendiri memiliki dominasi politik dan kepentingan yang berbeda. Dan faktor lain seperti pertumbuhan aliran-aliran teologi yang bersaing juga mempengaruhi relevansi kaum Mu'tazilah dalam masyarakat Islam. Pengembalian kaum Mu'tazilah ke posisi-posisi penting dalam negara seperti jabatan Qadi Al-Qudoh dan kepala daerah menandai sebuah era baru dalam sejarah mereka setelah masa penindasan. Contoh tokoh-tokoh seperti Abu Muhammad Abdullah bin Ma'ruf dan Abdul Jabbar Ahmad bin Abdul Jabbar yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan menunjukkan kembalinya pengaruh Mu'tazilah dalam kekuasaan politik. Selain itu, diadakannya majelis-majelis besar untuk pengajaran aliran Mu'tazilah seperti yang dipimpin oleh Abu Al-Hasan Muhammad bin Thayyib di Baghdad dan Hasan bin Raja Ad-Dahlan menjadi pusat penyebaran dan pembaharuan pemikiran mereka. Nah, sokongan yang diberikan kepada Mu'tazilah pada masa itu, terutama dari Shahib bin Abbad, Perdana Menteri dari Sultan Fahri Ad-Daulah, menunjukkan bahwa aliran ini kembali mendapatkan dukungan politik yang signifikan. Hal ini menandai sebuah periode di mana Mu'tazilah kembali menjadi pemain penting dalam bidang politik dan intelektual di dunia Islam. Setelah sebelumnya, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Dinasti Buwayhi yang beraliran Syiah memiliki kesamaan teologis dengan Mu'tazilah yang tercermin dalam beberapa karya teologi Syiah. Namun, mengapa ada kesamaan tersebut tidak sepenuhnya jelas. Salah satu argumennya adalah setelah kejatuhan kaum Mu'tazilah, kaum ini bersekutu dengan kaum Syiah untuk melawan Ahlussunnah wal Jamaah yang berpengaruh. Pada saat itu, kaum Syiah yang lebih fokus pada masalah politik belum memiliki doktrin teologis yang mapan. Jadi kesamaannya belum terlampau jelas. Tetapi salah satu argumennya bahwa ketika kaum Mu'tazilah mengalami kemunduran, kaum Mu'tazilah kemudian bersekutu dengan Syiah untuk melawan aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang berpengaruh pada saat itu. Nah, pada saat itu kaum Syiah yang lebih fokus pada masalah politik belum memiliki doktrin teologis yang mapan. Nah, selain itu, golongan Syiah banyak dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, bagi mereka yang cenderung pada pandangan ini, teologi yang berbasis pada rasio seperti yang dianut oleh kaum Mu'tazilah dianggap lebih sesuai daripada aliran teologi yang lebih bersifat tradisional seperti yang dikembangkan oleh Asy'ari. Nah, saat dinasti Buwayhi digulingkan oleh Tughril dari dinasti Saljuk pada tahun 1055, posisi golongan Mu'tazilah tidak mengalami perubahan signifikan. Tughril memiliki seorang perdana menteri yang beraliran Mu'tazilah.
yaitu Abu Nasr Muhammad bin Mansur Al-Qunduri. Di bawah pengaruhnya, kaum Mu'tazilah tetap dalam kondisi yang relatif baik, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami kesulitan. Nah, timbulnya permusuhan antara golongan Asy'ariyah dan Mu'tazilah mengakibatkan Sultan Tughril mengeluarkan perintah untuk menangkap pemuka-pemuka aliran Asy'ariyah. Beberapa di antara mereka seperti Abu Al-Qasim Al-Qushairi dan Imam Al-Haramain ditangkap dan dipenjarakan, sementara yang lain melarikan diri ke Hijaz. Nah, pengajaran terhadap pemuka-pemuka Asy'ariyah ini berhenti setelah kematian Tughril pada tahun 1063. Nah, kemudian penggantinya adalah Alp Arslan. Alp Arslan ini kemudian mengganti Nizam Al-Muluk sebagai pengganti Al-Qunduri. Nah, Perdana Menteri baru tersebut adalah pengikut aliran Asy'ariyah, dan upayanya berhasil mengembangkan aliran ini dengan cepat, sementara aliran Mu'tazilah mulai merosot. Nah, Nizam Al-Muluk ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan Al-Nizamiyah, salah satunya di Baghdad, tempat di mana Al-Ghazali pernah mengajar. Nah, di sekolah-sekolah tersebut diajarkan teologi Asy'ariyah. Bahkan para pejabat negara juga mengikuti aliran Asy'ariyah, sehingga paham-paham Asy'ariyah mulai tersebar luas tidak hanya di wilayah kekuasaan Saljuk, tetapi juga di seluruh dunia Islam. Nah, sementara di Mesir, aliran Asy'ariyah diperkenalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menggantikan aliran Syiah yang sebelumnya dibawa oleh dinasti Fatimi yang memerintah Mesir dari tahun 969 Masehi hingga 1171 Masehi. Sementara di Maroko dan Andalusia, ajaran tersebut disebarkan oleh Muhammad bin Tumar, seorang murid dari Al-Ghazali yang kemudian mendirikan kerajaan Muwahhid di Afrika Utara dan Spanyol. Nah, sementara di wilayah Islam bagian timur, ajaran itu dibawa oleh Mahmud Al-Ghaznawi hingga mencapai India. Dinasti Ghaznawi yang berkuasa di Afghanistan dan Punjab dari tahun 962 hingga 1186 Masehi pada suatu masa bahkan memperluas kekuasaannya hingga ke Irak melalui Persia. Nah, pada masa itu, masyarakat umumnya mengikuti mazhab yang dianut oleh dinasti yang berkuasa. Hal ini menjadi faktor penting dalam penyebaran yang luas dari aliran Asy'ariyah di dunia Islam pada saat itu. Dengan hilangnya aliran-aliran lain, terutama aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah tidak memiliki pesaing dalam mempengaruhi umat Islam sejak saat itu hingga sekarang. Yaitu yang berkaitan dengan Asy'ariyah. Kemudian sekarang bagaimana Maturidiyah? Nah, teman-teman, Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal pada tahun 944 Masehi. Sedikit yang diketahui tentang riwayat hidupnya. Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan paham-paham teologinya memiliki banyak persamaan dengan pemikiran Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologinya termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan istilah Al-Maturidiyah. Nah, literatur mengenai ajaran-ajaran Abu Mansur dan aliran Maturidiyah tidak sebanyak literatur mengenai ajaran-ajaran Asy'ari. Buku-buku yang membahas sekte-sekte seperti karya-karya Al-Asharastani, Ibnu Hazm, Al-Baghdadi dan lainnya tidak banyak menyebut tentang Al-Maturidi atau pengikutnya. Karangan-karangan langsung dari Al-Maturidi sendiri juga belum banyak terbit dan masih berbentuk naskah tangan. Nah, dalam literatur, informasi tentang ajaran-ajaran Abu Mansur dan aliran Maturidiyah tidak sebanyak informasi yang tersedia tentang ajaran Asy'ari. Buku-buku yang membahas berbagai aliran, seperti yang ditulis oleh Syahrastani, Ibnu Hazm, Al-Baghdadi dan lainnya, jarang memuat keterangan tentang Al-Maturidi atau pengikutnya. Karya-karya langsungnya dari Al-Maturidi sendiri juga belum banyak tersebar dan masih berupa naskah tangan, seperti yang tadi disampaikan. Nah, di antara naskah-naskah
tangan tersebut terdapat kitab At-Tauhid dan kitab Ta'wil Al-Quran. Selain itu, terdapat juga karya-karya yang dikaitkan dengan Al-Maturidi, seperti Risalah Fil Aqaid dan Syarah Fiqhul Akbar. Informasi lebih lanjut tentang pandangan-pandangan Al-Maturidi dapat ditemukan dalam buku-buku yang ditulis oleh pengikutnya, seperti Isyarat Al-Maram oleh Al-Bayadi dan Usuluddin oleh Al-Bazdawi. Sebagai seorang pengikut Abu Hanifah yang menggunakan pemikiran rasional dalam pandangan keagamannya, Al-Maturidi juga banyak menggunakan akal dalam sistem teologinya. Oleh karena itu, meskipun keduanya lahir sebagai respon terhadap aliran Mu'tazilah, terdapat perbedaan antara teologi Asy'ari dan Maturidi. Namun dalam hal sifat-sifat Tuhan, keduanya memiliki kesamaan. Bagi keduanya, Tuhan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Menurut pandangan mereka, Tuhan mengetahui melalui pengetahuannya, bukan melalui zatnya, dan berkuasa melalui kehendaknya, bukan melalui zatnya. Namun dalam hal perbuatan manusia, Al-Maturidi sepakat dengan Mu'tazilah bahwa manusia yang sebenarnya yang melakukan perbuatan mereka. Oleh karena itu, Al-Maturidi memiliki pandangan Qadariyah dan bukan Jabariyah atau Kasab seperti Asy'ari. Nah, Al-Maturidi seperti Asy'ari menolak ajaran Mu'tazilah tentang konsep as-shalah wal aslah. Namun dia juga berpendapat bahwa Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Selain itu, Al-Maturidi tidak sependapat dengan Mu'tazilah tentang isu kontroversial Al-Quran. Seperti Asy'ari, dia menyatakan bahwa kalimat atau firman Tuhan tidak diciptakan, tetapi bersifat qadim. Al-Maturidi sejalan dengan Asy'ari dalam pandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap merupakan mukmin, dan penentuan dosa besarnya akan dilakukan oleh Tuhan di akhirat. Dia juga menolak konsep posisi menengah yang dianut oleh kaum Mu'tazilah. Namun dalam masalah janji dan ancaman, Al-Wa'ad dan Al-Wa'id, Al-Maturidi sependapat dengan Mu'tazilah. Baginya, janji-janji dan ancaman-ancaman Tuhan harus terjadi di masa depan. Selain itu, dalam konteks antropomorfisme, Al-Maturidi sejalan dengan Mu'tazilah. Dia tidak setuju dengan Asy'ari bahwa ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan secara fisik tidak dapat ditafsirkan secara harfiah. Menurutnya, tangan, wajah, dan lain-lain harus diberi tafsir majazi atau kiasan. Nah, salah satu tokoh penting dalam aliran Maturidiyah adalah Abu Al-Yusar Muhammad Al-Bazdawi yang belajar langsung dari Al-Maturidi melalui garis keturunannya. Al-Bazdawi memiliki murid-muridnya sendiri. Salah satunya adalah Najmuddin Muhammad An-Nasafi yang menulis buku Aqaid An-Nasafiyah. Meskipun demikian, seperti Al-Baqilani dan Al-Juwaini, Al-Bazdawi tidak selalu sependapat dengan Al-Maturidi. Perbedaan pandangan antara keduanya menghasilkan dua golongan dalam aliran Maturidiyah. Golongan Samarkand yang mengikuti Al-Maturidi dan golongan Bukhara yang mengikuti Al-Bazdawi. Golongan Samarkand cenderung memiliki pandangan yang lebih mendekati Mu'tazilah, sementara golongan Bukhara cenderung memiliki pandangan yang lebih mendekati Al-Asy'ari. Meskipun demikian, aliran Maturidiyah tetap menjadi teologi yang banyak dianut oleh umat Islam yang mengikuti mazhab Hanafi. Nah, sementara itu, teman-teman, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentu saja ada kekurangan, banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan ada manfaat juga, terutama saya yang menyampaikan, umumnya teman-teman sekalian yang menyaksikan dan menyimak. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.